calon guru penggerak dari SMK Negeri 2 Kota Serang, yang mana pada tahun ini alhamdulillah ada 2 orang dari sekolah kita yang masuk diseleksi sebagai calon guru penggerak, yaitu Bapak Hasanuddin Eskom MTI dan Ibu Desi Puspasari MPD. Nah, pada kesempatan pagi ini pesertanya salah satunya adalah melaksanakan kegiatan seminar ini. Dan judul seminar pagi hari ini adalah penerapan budaya positif di sekolah. Kami selaku Wakil Kepala dan Kurikulum dan sekaligus juga mewakili Bapak Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para peserta seminar, yaitu guru-guru SMK Negeri 2 Kota Serang yang dengan sangat antusias ya mengikuti kegiatan seminar ini. Bapak Ibu yang berbahagia, budaya positif di sekolah sangatlah penting untuk dikembangkan, karena sekolah merupakan bagian pusat pendidikan, tempat tumbuh dan berkembangnya karakter anak. Sebagai institusi pembentukan karakter, sekolah memiliki peluang besar untuk membangun budaya positif. Peran guru sebagai pendidik menjadi kunci utama dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman bagi murid. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, pembelajaran di sekolah haruslah mampu memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi murid atau bagi peserta didik melalui konsep merdeka belajar. Membangun budaya positif di sekolah menjadi suatu tantangan yang penting dalam menghadapi krisis karakter yang dihadapi oleh generasi pada saat ini. Dalam upaya ini, peran dan komitmen aktif dari guru, kemudian siswa, serta seluruh komunitas sekolah ya akan menjadi kunci keberhasilan dalam tujuan pembentukan karakter sesuai profil nilai dan berkualitas. Nah, dalam kondisi sekolah kita yang seperti saat ini, diharapkan kita selaku pendidik tetap bisa berperan aktif dalam membangun budaya positif di SMK Negeri 2 Kota Serang tercinta ini. Terlebih lagi kepada guru penggerak maupun calon guru penggerak ini agar kedepannya terus menjadi agen perubahan yang berpusat pada siswa. Kemudian juga kepada guru-guru di SMK N2 Kota Serang, terutama yang guru-guru muda, ini kedepannya juga diharapkan aktif juga nanti mendaftar sebagai guru penggerak ya, sebagai guru penggerak yang nanti akan membuat perubahan yang besar di SMK Negeri 2 Kota Serang, tentunya perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Nah, untuk selanjutnya nanti silahkan diikuti uraian yang lebih mendalam lagi, lebih luas lagi mengenai penerapan budaya positif ini yang akan nanti disampaikan oleh para narasumber, yaitu para calon guru penggerak yang ada di SMK N2 Kota Serang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan mewakili pihak dari sekolah. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bapak Dr. Andes Marianto, terima kasih atas sambutan dan juga dukungan yang luar biasa kepada kami. Betul sekali yang Bapak sampaikan bahwa untuk menerapkan budaya positif di sekolah itu membutuhkan usaha kolaboratif, usaha bersama. Jadi tidak mungkin akan berhasil tanpa ada usaha kolaboratif. Baik, sekarang kita sampai kepada acara inti, yaitu presentasi atau pemaparan materi penerapan budaya positif di sekolah. Presentasi pertama akan disampaikan oleh Bapak Hasanuddin Eskom MTIGR.
Kalau di kecil apa? bawa nasi pakai nampan. Mari kita simak presentasi dari Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Mantap. Terima kasih. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan presentasi yang berikutnya. 3 subtopik, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kedua posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, kita mulai untuk yang pertama kebutuhan dasar manusia. Kira-kira Bapak Ibu sudah tahu apa itu kebutuhan dasar manusia? Nanti saya share di sini ya. Tolong isi di Padlet. Saya copy linknya. Kemudian saya share di chat ya. Oke, silakan klik linknya lalu diisi apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai kebutuhan dasar manusia. Apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Silakan. Dasar manusia itu ada 5 macam sebetulnya. Yang pertama adalah mengenai kebutuhan bertahan hidup, survival, ya. Ini dalam kebutuhan bertahan hidup termasuk makan, minum, tempat berteduh, ya. Ini termasuk ke dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan yang selanjutnya adalah kebutuhan penguasaan. Setiap orang ingin memiliki penguasaan terhadap sesuatu. Itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang ketiga yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Ini akan jadi motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu karena dia senang melakukan itu, karena dia senang ketika mengerjakan sesuatu. Kemudian kebutuhan dasar yang keempat yaitu kebebasan. Ya, semua orang pasti ingin sebuah kebebasan. Gitu. Dan kemudian yang terakhir, yang kelima, kebutuhan dasar manusia yaitu adalah butuh akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin diterima oleh kelompoknya, itu adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia inilah yang memotivasi seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Nah, di sini mengapa kita butuh untuk memahami 5 kebutuhan dasar manusia? Sebagai guru, untuk menyikapi setiap permasalahan dari murid-murid kita di sekolah, kita harus paham dulu nih 5 kebutuhan dasar manusia. Sehingga ketika anak melakukan sesuatu, kita bisa paham, oh dia butuh apa sih sebetulnya? Oh ternyata di rumah dia kurang kasih sayangnya, kurang perhatiannya. Jadi kita bisa paham, bisa menyelami keadaan siswa. Begitu. Dan nanti ketika kita paham kebutuhan yang dicoba untuk dipenuhi oleh si siswa itu, maka ini akan mempengaruhi sikap kita menangani masalah-masalah tersebut. Kemudian, ya, teori yang selanjutnya yaitu mengenai 5 posisi kontrol. Ya, ini kita wajib tahu juga sebagai guru, sebetulnya posisi kontrol kita tuh sebenarnya ada di mana, ya. Ini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau.
Kemudian yang kelima sebagai manajer. Jadi ada 5 ya Bapak Ibu ya. Oke, kita ada di posisi mana nih? Coba nanti kita bahas lebih dalam lagi. Nah, 5 posisi kontrol ini dibagi menjadi 3 bagian lagi. Yang pertama ialah membuat identitas gagal. Kemudian ada yang identitas berhasil atau sukses, tapi kontrol masih dari luar. Kemudian yang ketiga berhasil atau sukses. Ini kontrol berasal dari dalam diri. Nah, ketika ada identitas gagal, ya, kita posisinya dari mana nih? Ya, yang pertama sebagai penghukum. Jika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum, maka kemungkinan kita akan berbuat seperti ini. Pertama, kita menghardik, memarahi. Biasanya kita nunjuk-nunjuk anaknya, menyakiti, menyindir. Nah, itu kita sebagai itu. Kemudian bisa jadi kita berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, gitu. Jadi ada ancaman di situ, ada paksaan di situ. Kemudian ketika kita melakukan hal tersebut, apa hasilnya? Yaitu hasilnya murid akan memberontak, murid akan menyalahkan orang lain, dan juga suka berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas apa? Jadi murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Jadi dia pikir, ih kok gurunya gini sih gitu ya. Oke. Kemudian murid akan berkata, ah biarin aja, biasa begitu. Bapak itu biasa marah-marah kok gitu ya. Kemudian dampak selanjutnya yang bisa murid lakukan adalah mengulangi kesalahan. Itu yang pertama ketika kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Kemudian kadang bisa juga kita memposisikan diri sebagai seorang pembuat orang merasa bersalah gitu. Nah, gimana sih posisinya kalau pembuat orang merasa bersalah? Yaitu guru bisa berceramah ya. Kamu harusnya seperti ini. Ibu kecewa deh sama kamu kalau kamu seperti ini. Absen nggak? Kemudian guru juga berkata ya, kamu seharusnya tuh kamu sudah tahu. Ibu lelah loh mengatakan ini berkali-kali, ibu stres. Nah, itu bisa berkata seperti itu. Kemudian ketika kita berperan sebagai pembuat orang merasa bersalah, maka hasil yang akan kita dapatkan yaitu siswa yang suka menyembunyikan kesalahannya, siswa yang suka menyangkal, siswa yang suka berbohong, ya. Kemudian murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas, ya. Terus apa kata muridnya ketika kita membuat dia merasa bersalah? Dia akan berkata, maafkan saya ya Pak, maafkan saya ya Bu, seperti itu. Nah, kemudian dampak panjangnya apa kepada murid? Nah, murid di sini akan merasa rendah diri, merasa bersalah, merasa tidak berguna, tidak berkualitas seperti itu. Nah, itu penghukum dan pembuat orang merasa bersalah akan menciptakan identitas yang gagal. Kemudian, posisi kontrol yang lainnya yaitu sebagai teman. Nah, jika guru memposisikan dirinya sebagai teman, maka mungkin guru akan membuat alasan-alasan untuk muridnya ketika muridnya melakukan kesalahan. Ya, bisa jadi guru berkata, ayolah, kamu harus baik, lakukan demi ibu, gitu. Atau masa kamu tidak mau, ibu tidak ingat ibu tidak pernah bantu kamu loh, misalkan itu ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya murid akan ketergantungan terhadap guru itu. Ya, murid di sini meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia. Kemudian murid akan berkata, kalau misalkan tidak sesuai keadaannya, saya pikir Bapak Ibu teman saya, tapi ternyata begitu. Gitu. Kemudian dampaknya apa sih kepada karakter murid kalau kita berperan sebagai teman? Dampaknya adalah dia menjadi lemah, tidak mandiri, dan juga tergantung pada kita. Kemudian
Posisi kontrol yang selanjutnya yaitu pemantau. Pemantau yang seperti apa sih? Nih, gurunya menghitung-hitung, mengukur-ngukur, ya, nanya seperti ini. Apa peraturannya di sini? Oke, rambut kamu panjang, apa peraturannya yang di sini? Gitu, ya. Bertanya, mengukur dengan peraturan yang ada, gitu. Hasilnya apa? Hasilnya baik memang bisa menyesuaikan, tapi bila diawasi saja. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas bagaimana? Murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Kemudian murid juga berkata, kalau misalkan di TK biasanya dikasih reward itu pakai bintang ya. Contohnya berapa banyak bintang yang saya harus peroleh gitu dan lain sebagainya. Kemudian dampak pada murid itu apa? Dampak pada murid yaitu dia selalu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika saya melakukan ini, saya dapat hadiah apa nih? Gitu. Itu sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir, ini ketika kita bisa menjadi manajer, maka kita bisa menciptakan siswa memiliki identitas berhasil atau sukses, mengontrol diri sendiri. Ya, guru akan berbuat, biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contoh pertanyaannya seperti ini. Mengapa kamu melakukan seperti itu? Apa sebetulnya yang kita yakini? Kebijakan universal apa yang bisa kita yakini? Gitu. Kemudian apa yang kamu bisa kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Gitu. Nah, ketika anak diposisikan sebagai orang yang memang tidak disalahkan, maka hasilnya adalah kita menguatkan pribadi si anak itu, gitu. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, dan murid akan berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Gitu, dia mencari solusinya sendiri. Dampaknya adalah murid bisa mengevaluasi diri dan tahu bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, baik Bapak Ibu. Coba kita kuis sebentar ini. Ada pernyataan seperti ini nih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, siapa kira-kira yang mengatakan? Posisi kontrol apa? Silakan kalau yang mau jawab, open mic nggak apa-apa. Mangga, silakan Bapak Ibu yang ingin menjawab dari kolom kosong yang siapa yang mengatakan. Mangga Bapak Ibu di raise hand. Oke, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, perkataan itu ditanyakan oleh guru yang memposisikannya sebagai apa? Manajerkah? Pemantaukah? Temankah? Pembuat merasa bersalah? Atau penghukum? Siapa yang mau coba jawab? Silakan. Di sini ada banyak, ada Pak Budi. Pak Budi, silakan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi gurunya sebagai apa, Pak Budi? Silakan Pak Budi yang ganteng, yang baik hati dan tidak sombong. Enaknya sih sebagai teman, Bu. Kita menganggap diri kita sebagai teman. Karena kalau kita memposisikan sebagai guru, mungkin psikologis siswa juga kena. Entah dia minder atau dia nggak mau lagi ketemu sama kita. Oke, ya baik. Terima kasih. Dia pasti ngerasa kecewa bener lah kalau digituin. Psikologisnya yang kena. Oke. Ya. Jadi ketika mungkin guru sebagai mengatakan, teman lah. Sebagai teman ya, Pak? Iya. Oke, kita kunci jawabannya sebagai teman ya. Nah, ini ketika guru mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Maka guru itu memposisikan dirinya sebagai keluar buat orang merasa bersalah, Pak Budi. Iya, keluar. Jadi si guru ini membuat dia merasa bersalah gitu. Kalimatnya bisa bentuknya seperti ini. Saya kecewa sekali dengan dibilangin ini tadi.
Oke, ini Sanusi. siapa yang masih on? Mohon di off dulu. Oke, kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, guru yang mengatakan seperti itu kira-kira guru yang memposisikan dirinya sebagai apa? Ada yang bisa? Oke, Bu Dede silakan. Saya coba jawab ya, Miss. Boleh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya. Itu posisinya sebagai penghukum. Penghukum, coba kita lihat ya Bu Dede. Ah, betul sekali. Oke. Ya, jadi ketika kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu kita membuat orang merasa dirinya tuh negatif gitu ya. Ini kita berperan sebagai penghukum. Ya, terima kasih partisipasinya Bu Dede. Kemudian kalimat yang ketiga. Ayolah, lakukan demi ibu. Nah, kira-kira kalimat itu diucapkan oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai apa? Ada yang mau raise hand lagi? Silakan. Ayolah, lakukan demi ibu nih. Gitu. Oke, siapa lagi yang mau coba? Atau boleh saya panggil aja? Coba kita panggil Pak Aziz Ridwan. Aziz, silakan. Kan kamera tidak. Oke. Siapa lagi di sini? Bu Rohimah, silakan Ibu. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu biasanya diucapkan oleh, saya buka aja ya. Saya buka ya. Oke. Oleh guru yang memposisikan dirinya sebagai teman. Gitu. Kemudian ada lagi, apakah kamu mau mendapat stiker bintang hari ini? Nah, ini yang mengatakan adalah pemantau. Ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini posisinya sebagai manajer. Ini membiarkan siswa untuk mencari solusinya sendiri. Kemudian kalimat yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, ini kira-kira sama sebagai hukum. Oke. Itulah tadi mengenai 5 posisi kontrol yang yang biasa kita lakukan di sekolah. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Oke, apa sih bagian-bagian itu? Ya, mari kita simak baik-baik. Nah, segitiga restitusi ini berbentuk segitiga seperti ini, dianalogikan seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita paham bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kita akan bicara kepada siswa, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas bahwa siswa tidak dalam posisi yang benar-benar negatif gitu ya. Kemudian yang kedua, validasi kebutuhan. Oke, baik kamu melakukan kesalahan dan kamu sudah sadar gitu ya. Lalu kamu tentunya punya kan alasan mengapa melakukan itu. Ya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ini kira-kira kalimat yang bisa digunakan untuk memvalidasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai apa sebetulnya yang sudah kita sepakati? Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa nanti, gitu ya. Ini tahapan terakhir menanyakan keyakinan.
Nah, ini sudah tadi. Ini contohnya. Ya, kebetulan saya sudah coba menerapkan ya segitiga restitusi. Ya, jadi kasusnya seperti ini. Bu Desi sebagai wali kelas 10 TSM 1 mendapat laporan dari Pak Entus nih, guru mata pelajaran olahraga, bahwa Najib sudah 3 kali tidak mengikuti pelajaran. Kemudian sebagai wali kelas, Bu Desi memanggil Najib dan berusaha membantu menyelesaikan masalah dengan mengaplikasikan segitiga restitusi. Maka yang saya lakukan adalah yang pertama menstabilkan identitas dulu. Saya bertanya, Najib tahu nggak alasan mengapa Ibu panggil? Gitu. Iya Bu, karena saya ada salah. Oke, kira-kira kesalahan Najib apa? Saya tidak masuk pelajaran olahraga Bu, sudah 3 kali. Oke, betul. Baik, Najib jadi tahu ya kesalahan. Dan Ibu bisa memahami kok setiap orang pasti pernah punya hilaf, punya salah. Nah, kita menstabilkan identitas dulu. Siapanya? Kita Kemudian yang kedua yaitu ini yang 61 itu. validasi tindakan salah. Sisa Oke, ditanya ya, jadi sebetulnya mengapa sih Najib tidak ikut pelajaran olahraga? Ini Bu, karena tidak pakai seragam olahraga, Najib jadi terburu-buru berangkat sekolahnya. Soalnya bangunnya kesiangan. Yuk pakai email. Oh gitu. Oke. Jadi validasi tindakan yang salah kebutuhannya juga. Oke, tapi kamu masih bagus ya, tetap berusaha berangkat sekolah walaupun kesiangan. Yang kedua, kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Oke, Ibu mau tanya nih, apa sebetulnya yang Najib harapkan nanti di masa depan? Najib menjawab, Najib mau melanjutkan kerja Bu, mau jadi orang sukses, mau bantu keluarga. Nah, kemudian saya bereaksi, wah bagus sekali cita-citamu. Kemudian menurut keyakinan Najib, apakah untuk menjadi orang sukses dibutuhkan mental yang disiplin dan bertanggung jawab? Iya betul. Nah, di sini saya menanyakan keyakinannya. Oke, untuk terbiasa disiplin dan bertanggung jawab, Najib harus mengikuti keyakinan kelas kita agar selalu masuk di setiap mata pelajaran. Iya Bu, gitu. Kemudian saya bertanya lagi, saya membiarkan Najib sendiri yang memberikan solusi untuk dirinya. Kemudian sekarang apa yang bisa Najib perbaiki dari kesalahan Najib? Ya Bu, Najib akan bangun lebih awal agar tidak terburu-buru. Jadi Najib bisa mempersiapkan diri memakai baju seragam setiap jadwalnya. Oke, bagus. Najib sudah tahu solusinya. Tetap semangat ya, Nak. Iya, Bu. Nah, seperti itulah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ya, yang terakhir untuk refleksi, Bapak Ibu silakan isi di kolom chat ya. Hal baru apa saja yang saya dapatkan dalam presentasi ini? Silakan Bapak Ibu ketik di kolom chat. Hal baru yang saya dapatkan dari presentasi ini apa? Kemudian pertanyaan yang kedua adalah apa yang akan saya lakukan setelah memahami materi tersebut? Ya, silakan responnya di kolom chat. Silakan Bapak Ibu. Oke, baik. Sambil mengisi jawaban di kolom chat, silakan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya atau ada hal-hal tadi yang menggelitik, yang bikin penasaran, gitu ya, mengenai apa yang sudah kami bahas, penerapan budaya positif di sekolah, baik yang telah disampaikan oleh Bapak Hasan ataupun saya, silakan Ibu raise hand langsung bertanya atau juga boleh bertanya di kolom chat.
Sudah ada pertanyaan, Pak Hasan? Di kolom chat sudah ada, Bu. Mangga Bu Evi, boleh di kolom chatnya atau langsung Bicara saja. bicara aja langsung, silakan Bu Evi. Ya, kan ada kan pakai apa? Email, SS. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terdengar, Ibu? Terdengar Bu Evi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menarik sekali materi dari Bapak Ibu narasumber hari ini. Jadi tadi dijelaskan bahwa ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Itu yang materinya dari Bu Desi ya, Bu Desi ya? Ya, betul. Iya. Ya. Kemudian salah satunya adalah kebebasan. Ya. Kalau nggak salah satunya kebebasan. Ya. Nah, kira-kira penerapan apa yang bisa dilakukan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan kebebasan bagi siswa kita? Itu saja. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Bu Evi. Terima kasih. Nanti langsung dijawab oleh Bu Desi atau Dikumpulkan aja dulu. Siapa tahu ada pertanyaan lainnya. Oke. Silakan Pak Ibu yang mau bertanya. Mangga, Pak Eka. Ya, Pak Eka. Ada lagi? Ya, mangga Pak Eka. Silakan. Saya Romus Eka dari SMK ada sedikit pertanyaan buat. Silakan Pak Eka. Ya, jadi yang pertama yang saya tanyakan satu aja. Keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Nah, ini dari kalimat ini. Ya, silakan Pak Eka. Kira-kira, halo? Diaktifkan audionya. Kedengeran nggak? Kecil Pak Eka suaranya. Boleh dicek Pak Eka. Oh iya, soalnya nggak pakai ini sih. Ya, tes. Kedengeran nggak Pak? Ya, langsung. Ya Pak ini dulu lihatnya Pak. Bentar. Nah, jadi kedengeran nggak Pak? Nah, kedengeran Pak Eka, kedengeran. Sip. Silakan. Coba ini aja dulu. Pak Eka ini. Ini malah ini pinter. Oh, gitu ya. Bapak Eka. Baik Pak Hasan, mungkin dari saya dulu Pak Hasan. Ya, Pak Epi, silakan. Dari penjelasan yang dikemukakan oleh dua narasumber ada sedikit pertanyaan Pak Hasan. Ya, silakan. Mengenai ini, peraturan kelas merupakan alat untuk mengatur perilaku yang diharapkan menjadi pada peserta didik menjadi lebih baik. Apakah memang dengan peraturan seperti itu memang hal yang diharapkan atau sudah ketentuannya seperti itu? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Budi itu nanya Pak Budi. Oke. Cukup 2 dulu. Boleh. Atau ada satu lagi? Sudah kayaknya. Sudah. Ya, baik. Oke, Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Ibu Evi. Ini mengenai 5 kebutuhan dasar manusia, yang salah satunya adalah kebutuhan kebebasan. Gitu. Lalu
Bagaimana sih kita sebagai guru mencoba memenuhi kebutuhan kebebasan itu untuk siswa gitu. Nah, penerapannya sebagai guru pengajar nih kita di kelas ya, kita bisa melakukan penerapan seperti ini. Misalkan kalau saya yang sudah pernah saya aplikasikan gitu ya, saya mencoba memenuhi kebutuhan siswa dalam hal ini kebebasan dalam memilih bentuk tugas gitu. Contoh misalkan di pelajaran saya bahasa Inggris, kan biografi teks gitu. Saya akan beri kebebasan siswa untuk menceritakan biografi idola mereka masing-masing. Karena pastinya setiap anak mempunyai idola atau tokoh yang mereka kagumi, yang berbeda-beda. Begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya bisa juga memberikan kebebasan kepada siswa untuk membuat tugas sesuai dengan yang mereka mau. Contoh misalkan untuk anak yang suka tampil misalkan. Saya akan memberikan kesempatan dia untuk melakukan presentasi di kelas. Oke, Miss, saya maunya presentasi aja. Saya suka soalnya kalau ngomong di depan. Oke, saya perbolehkan tugasnya seperti itu. Kemudian, oh saya mah enggak, saya malu. Saya kalau ngomong di depan orang itu saya nggak bisa, Miss. Saya boleh nggak bikin main mapping aja, misalkan itu. Itu saya perbolehkan. Ya, untuk anak yang misalkan dia suka untuk membuat video ya pakai aplikasi ABC gitu ya, dia suka bikin video. Boleh nggak saya bikin biografi teks tapi dalam bentuk video? Oh boleh gitu. Jadi saya menerapkan kebebasan itu dalam dalam pemberian tugas. Yang penting adalah rubrik penilaiannya kan sama gitu ya. Bagaimana dia memahami materi, bagaimana dia mengerti apa itu misalkan biografi teks, apa itu bentuknya, apa itu bagian-bagiannya seperti itu. Itu contoh yang saya lakukan untuk salah satunya memenuhi kebutuhan kebebasan tadi. Terima kasih. Bu Evi, bagaimana, ada yang mau ditanyakan lebih lanjut? Sudah cukup? Ya mudah-mudahan belum cukup ya, mudah-mudahan masih penasaran sehingga bisa cari referensi lain, bisa cari penjelasan lain mengenai ini. Oke, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua oleh Pak Hasan. Terima kasih, Ya, inspirasi. Bu Desi. Saya akan menjawab coba pertanyaan dari Pak Epi. Terima kasih pertanyaan Pak Epi. Saya hanya share diskusi terkait kelas ya. Oh gitu. Ya Jadi udah. yang pertama adalah peraturan kelas itu adalah peraturan yang harus ditaati atau dilaksanakan di sekolah agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan lancar. Tapi apakah harus ada? Jika peraturan kelas itu yang membuat sekolah ya, sekolah dan murid harus mentaati peraturan tersebut. Nah, kalau keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Artinya antara guru dan murid memberikan keyakinan dengan cara membuat sebuah tulisan antara murid dan guru tersebut, dan keyakinan guru tersebut membuat saya tepat waktu. Setiap tepat waktu, saya membersihkan ruangan Nah, keyakinan itu yang langsung diberikan oleh guru. Semoga dari situ anak lebih nyaman dalam belajarnya. Oh, bahwa saya dihargai, saya diberikan keyakinan bahwa saya membersihkan kelas setiap pembelajaran. Mungkin jawabannya seperti itu. Oke, terus. Murid yang baru hadir. Murid. Oke, baik, saya tambahkan ya. Ya, silakan Bu Desi.
Oke, saya coba tambahkan penjelasan dari Pak Hasan sudah cukup jelas sebetulnya panjang lebar. Cuma saya menambahkan sedikit saja. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa di kurikulum Merdeka ini ada istilah-istilah baru memang yang sebetulnya kadang asing bagi kita gitu ya. Kita dulu terbiasa dengan istilah peraturan kelas gitu. Tapi sekarang kita harus terbiasa dengan istilah keyakinan kelas. Apa sih bedanya gitu? Yang pertama adalah peraturan bersifat instruksi, menyuruh gitu. Dan jika tidak dilakukan maka ada konsekuensinya, ada hukumannya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu adalah hal-hal kebajikan universal atau kebajikan umum yang kita sama-sama yakini, sama-sama pahami, yang membuat kita nyaman, bahagia gitu. Contoh misalkan, kalau peraturan kelas bunyinya adalah 1, jangan buang sampah sembarangan. Nah, gitu. Itu berbentuk kalimat negatif gitu ya, ada jangannya gitu. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih bersih. Contohnya misalkan belajar akan nyaman jika kelas bersih. Seperti itu. Itu contohnya. Ya, baik. Terima kasih. Sudah cukup? Baik, Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup sampai di sini dulu webinar kali ini? Oke, saya rasa sudah cukup ya. Baik, tadi saya yang buka, berarti saya yang akan tutup lagi ya Pak Hasan ya? Ya, silakan Bu Oke. Desi. Ya. Ada pertanyaan, Bu? Oh, masih ada. Siapa? Ada satu pertanyaan, Bu, dari Pandang, Bu. Oh, mangga Pandang, mangga silakan. Pak narasumber, ini saya berkaitan dengan restitusi nih. Nah, di mana ada proses kolaboratif ya, di mana siswa diajarkan untuk bertanggung jawab ya, Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana cara langkah yang tepat melakukan mereka sebagai orang yang bertanggung jawab gitu, Bu. Karena kita kalau di kelas itu kadang-kadang kan ego kita kadang-kadang keluar gitu. Nah, Ya, seperti betul. itu Bu pertanyaannya. Ya. Itu saja Bu pertanyaan. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ini Pak Endang menanyakan tentang penerapan restitusi ya. Bagaimana langkah konkretnya, Bu, langkah konkretnya. Ya. Ya. Oke, yang konkretnya. Cara ya atau langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Oke. Ya, ini sebetulnya tadi sudah saya sampaikan ya di sini ya, misalkan yang pertama contoh penerapannya. Nah, ini yang sudah saya lakukan, Pak Andang. Ini saya benar-benar laporan dari Pak Entus ya, guru mapel olahraga. Ya, saya dapat WA, Bu, ini anaknya ada beberapa yang sudah tidak masuk beberapa kali gitu ya. Nah, kemudian saya coba menerapkan segitiga restitusi. Lalu apa yang saya lakukan? Yang pertama adalah saya menstabilkan identitas dulu. Saya tanya dulu nih Pak, mengapa kamu berbuat salah seperti itu? Gitu. Ya Bu, misalkan atau Pak, iya Pak, saya kan capek nih. Misalkan kasusnya dia banyak tugas misalkan ya, dia nggak ngerjain tugasnya Bapak misalkan. Iya, iya Pak, saya banyak tugas soalnya pelajaran lain gitu. Jadi belum keburu nih, misalkan gitu ya. Nah, kita menstabilkan identitas dulu dia, supaya dia tidak merasa dirinya negatif, salah banget gitu ya. Kita oke, baik. Ya mungkin memang kamu banyak tugasnya gitu ya. Terus Bapak juga banyak tugas sih sebenarnya dan kadang memang suka ada yang terlupakan gitu. Nah, itu yang pertama, menstabilkan identitas. Mengapa ini perlu dilakukan? Karena untuk membuat anak berpikir, mencari solusi dan bertanggung jawab, itu perasaan dia harus enak dulu gitu. Bukan dalam kondisi yang tertekan. Kalau dalam kondisi yang tertekan, dia nggak akan bisa berpikir untuk mencari solusinya, apalagi sadar akan kesalahannya. Yang pertama, menstabilkan identitas.
Kemudian validasi kebutuhan dia. Oke. Jadi sebetulnya kamu itu tidak mengerjakan tugas misalkan gitu ya. Jadi menurut kamu ini mengapa tidak mengerjakan tugas? Terus tapi tugas-tugas lain dikerjakan. Iya Pak, sudah dikerjakan, tapi tinggal tugas Bapak nih yang belum. Oke, baik. Berarti kamu sudah berusaha ya untuk menyelesaikan tugas yang lainnya, walaupun tugas Bapak belum. Nah, gitu. Jadi validasi dulu kesalahan dia. Kemudian setelah itu, setelah dia merasa tenang, setelah dia merasa dimengerti, merasa diterima, gitu. Itu kan kebutuhan dasar manusia tadi ya, terkait itu. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan dia. Oke, terus menurut kamu, jika tidak mengerjakan apa? Dewi, tugas Bapak, terus bagaimana? Apakah itu tanggung jawab? Iya Pak, tidak, misalkan gitu ya. Oke. Oh, di dunia masih ada tuh. Oh, awalnya aduh. Kemudian selanjutnya, oke, kita beri kesempatan dia untuk mencari sendiri solusinya, untuk membiasakan dia mandiri, membiasakan dia tanggung jawab. Oke, untuk itu berarti apa solusi dari kesalahan yang kamu buat? Iya Pak, saya akan mengerjakan tugas, saya akan membagi waktu dengan baik lagi. Nah, kalimat seperti itu adalah yang kita tunggu gitu, yang dia sadar akan kesalahannya dan mencari solusi dari permasalahan yang tadi dia lakukan. Seperti itu, Bapak Enak. Ya, terima kasih Bu, cukup jelas ya. Jadi dengan menggunakan segitiga tadi ya, segitiga restitusi ya Bu ya. Itu solusi yang tepat ya. Iya. Oke Bu, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bapak. Oke, baik Bapak Ibu, sepertinya waktunya sudah cukup. Ya, terima kasih kepada 3 penanya kali ini, Bu Evi, Pak Evi, dan juga Pak Endang. Dan terima kasih juga kami haturkan kepada pihak sekolah yang mensupport kegiatan webinar ini. Kemudian kami juga berterima kasih kepada seluruh peserta webinar kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kita bahas, ada manfaatnya dan bisa diaplikasikan di sekolah. Baik, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan hal yang kita bahas ini masih meninggalkan pertanyaan-pertanyaan berikutnya, sehingga kita semua masih mencoba menggali referensi, menggali ilmu dan wawasan lagi dari berbagai sumber. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Buah durian, buah semangka. Cukup sekian dan sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu boleh foto bareng dulu semuanya. Oke, semuanya tolong on kamera. Kameranya di-on-kan. On kamera semua, kita foto bareng-bareng. Oke. Terima kasih. 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Link presensi udah di-share? Oke. Ya, link presensi silakan diisi. Nanti akan ada sertifikat dikirim ke email ya, ke email atau WA Bapak Ibu. Terima kasih banyak, sukses semuanya. Bapak Ibu semuanya. Sama-sama. Mana linknya? Indonesia.
piket. Oke, tapi itu bagus ya. Kamu udah berusaha untuk nyari alat kebersihannya, berarti udah punya niat untuk piket ya. Iya, Miss. Oke. Nah sekarang Miss Desi mau tanya lagi nih, apa sih keyakinan kita tentang kebersihan kelas itu? Tahu, Miss, tanggung jawab bersama untuk menjaga kebersihan kelas. Oke. Kemudian mau nggak kalau Fadli belajar kelasnya bersih? Mau, Miss. Jadi nyaman juga belajarnya kalau kelasnya bersih. Oke, baik ya. Sekarang kita cari solusinya nih. Fadli tahu nggak kalau misalkan ada alat kebersihan yang disediakan dan boleh dipinjam oleh siswa, itu tempatnya di ruang siswaan. Belum tahu itu. Oh, belum tahu. Nah, sekarang udah tahu ya. Jadi kalau misalkan udah tahu pas jadwalnya Fadli piket, itu Fadli akan bagaimana? Fadli akan bertanggung jawab, Miss, untuk melaksanakan tugas piket setiap jadwalnya. Dan Fadli juga akan pinjam ke ruang siswaan untuk alat kebersihan, Miss. Oke, ya bagus ya. Berarti Fadli sudah tahu solusinya dan akan seperti apanya sudah tahu ya. Iya, Miss. Oke, baik. Semangat terus. Ingat, kita harus selalu bertanggung Jawab. Terima kasih Fadli. Baik, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan testimoni. Perkenalkan, nama saya Fadli Setiawan dari kelas 10 TSM 1. Saya senang sekali diajak berdialog dengan Miss Desi. Saya menjadi sadar bahwa kewajiban menjaga kebersihan kelas itu adalah untuk semua murid, termasuk saya, karena akan membuat suasana belajar menjadi nyaman.